Oke, video ini akan menjelaskan bahwa fungsi linear dan fungsi kuadrat akan menghasilkan output yang berbeda. Jika fungsi linear sesuai dengan namanya, linear itu berarti outputnya merupakan sebuah garis lurus. Ya, output geometrinya adalah garis lurus. Kalau fungsi kuadrat, apa kira-kira? Ya, berarti fungsi kuadrat itu menghasilkan kurva. Tahu dari mana, Be? Bisakah dibuktikan? Oh, bisa. Di video ini kita akan membuktikan bahwa fungsi kuadrat memiliki output dalam bentuk kurva. Ya. Secara dasar ya, fungsi kuadrat itu ya, cara menggambar kurvanya sederhana sebenarnya. Tinggal kita substitusikan nilai domainnya, nanti dia akan otomatis titik-titik dari range ataupun daerah hasil itu akan membentuk sebuah kurva. Itu. Bentuk umumnya itu adalah ya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini adalah bentuk umum daripada fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, untuk menggambarnya kita misalkan di sini ya. Ya, misal kita memiliki nilai X yang beranggotakan min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke. Nah, setiap anggota X disubstitusikan ke dalam fungsi. Sehingga ya, nilai Y yang pertama untuk X sama dengan min 2 adalah Y sama dengan ya, misalnya sorry, ini fungsi kuadratnya kita misalkan dulu ya. Misalkan fungsi kuadratnya berapa ya? Sorry, ini kelewat. Ya, misal bentuk fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Atau yang gampang yang ini dulu deh. X kuadrat min 1 dulu deh. Ya, kesusahan kayaknya kalau bentuknya kayak tadi. Oke. Berarti Y sama dengan min 2 kuadrat dikurang 1. Berarti 4 kurang 1 berapa? 3. Ya, maka titiknya ini adalah min 2,3. Lanjut, ketika X min 1, Y sama dengan min 1 kuadrat dikurang 1. 1 dikurang 1, 0. Maka titiknya adalah min 1,0. Lanjut. Ketika X-nya adalah 0, Y sama dengan 0 kuadrat min 1 sama dengan 0 kurang 1 berapa? Min 1. Berarti ini adalah 0, min 1. Lanjut. Ketika X-nya 1, berarti Y sama dengan 1 kuadrat min 1. Berarti berapa? 1 kurang 1 ya 0. Berarti titiknya adalah 1,0. Ketika X-nya 2, berarti Y sama dengan ya 2 kuadrat min 1. Berarti 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti ini titiknya adalah 2,3. Nah, sekarang kita buat atau kita plotkan ke dalam sebuah diagram Cartesius. Oke. Nah, kita lihat ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Pertama itu ada min 2,3. Nah, X-nya min 2 berarti di sini. Nah, 3, 3-nya berarti di sini. Nah, ini titiknya. Lanjut, min 1,0. Min 1 X-nya berarti ini.
nolnya berarti di sini juga gitu. Terus 0,-1, y-nya 0. X-nya 0, y-nya yang -1, berarti di sini. Nah, lanjut. 1,0, X-nya 1, y-nya 0, berarti di sini. Terus 2,3, berarti ini 2, X-nya, y-nya 3. Nah, kalau garis ini, kalau titik-titik ini kita hubungkan, jadi apa? Nah, akan menjadi sebuah kurva. Ya, cuman cacat ini gambarnya ya. Kalau ini diterusin bakal jadi kurva. Ya. Ini. Iya, anggap saja sempurna adik-adik. Ya. Melenceng dikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting ya kita tahu bahwa benar bahwa fungsi kuadrat itu menghasilkan kurva. Ya, outputnya berupa kurva. Yang jadi pertanyaan, apakah harus secara manual kita buat ya? Apakah harus kita buat secara manual seperti ini? Ya nggak mungkin dong, ya kan? Nah, maka kita buat di sini ya bagian-bagian penting dalam fungsi kuadrat. Pertama adalah ini. Ini adalah titik puncak. Titik puncak. Nggak harus ke atas, bisa juga ke bawah. Titik puncak ya itu XP dan YP. Terus apalagi nih? Dua ini nih. Yaitu apa? Titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X. Ketika suatu kurva berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Lihat. Ya, -1,0, 1,0. Nah, ini kan yang berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya harus 0. Gitu. Ya. Nah, ada lagi sebenarnya. Kita bisa bikin langkah pencegahan kalau apa? Kalau kurva itu berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0 gitu. Ya, jadi jika kurva atau gini, titik potong ya pada sumbu Y, maka X-nya yang 0 gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Oke, kita pakai fungsi yang ini tadi, yang tadi gue tulis awal banget ya. Gambarkan kurva dari, misalnya tadi berapa dah fungsinya itu ada Y sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Oke. Nah, nggak perlu kita berasumsi X-nya harus berapa supaya dapat Y-nya, lalu titiknya digabung-gabung. Jadi ada rumusnya sebenarnya. Oke. Langkah pertama apa? Tentukan titik, atau gini. Ya, kita tentukan dulu nilai A dari fungsi kuadrat tersebut adalah 1, B-nya adalah -3, C-nya adalah -10. Oke, terus nilai diskriminannya, ya ini udah diajarin di fungsi kuadrat, di persamaan kuadrat ya. Ya. Jadi nilai diskriminannya itu adalah 1, B kuadrat min 4AC. Ya, kalau kalian ya masih ingat di persamaan kuadrat tuh kita udah belajar tentang nilai diskriminan gitu, atau bisa kalian tonton di playlist pengetahuan kuantitatif dari mana asalnya konsep diskriminan. Oke, berarti ini -3 kuadrat min 4 dikali A dikali C-nya -10, berarti 9 ditambah 40, sehingga nilai D-nya adalah
Nah, oke, sekarang kita cari ya titik potong ya tipot pada sumbu Y. Maka X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 3 dikali 0 min 10. Maka Y-nya adalah min 10. Jadi titik potongnya adalah 0, min 10. Kita udah dapat petunjuk pertama. Ya. Yang kedua, ya, titik potong pada sumbu sumbu X sehingga Y-nya yang 0. Ya, sumbu X maka Y-nya yang 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Faktorin. Yaitu ya kalau difaktorin X min 3 X min 5 ya X plus 2. Sehingga titiknya adalah ya berdasarkan akar-akar ini. Jadi 0 sama dengan X min 5 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi ini X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 2. Kita dapat dua titik lagi sebagai petunjuk, yaitu titik potong terhadap sumbu X ya. Berarti ini titiknya adalah 5,0 dan ini berarti min 2,0. Nah, berikutnya adalah titik puncak pada sumbu X. Ya, di mana ya kamarnya ya? Waduh, ini apa ini? Ikut ke bawah. Oke. Titik puncak pada sumbu X. Ya. Atau sumbu simetri. Titik puncak sumbu X atau disebut sebagai sumbu simetri. Berarti XP adalah min B per 2A. Jadi XP sama dengan min B-nya berapa? B-nya min 3 ya per 2 dikali A-nya 1. Berarti 3 per 2 atau 1,5. Nah, ini titik puncaknya pada sumbu X atau sumbu simetrinya. Nah, sekarang untuk titik puncak pada sumbu Y berapa? Nah, titik puncak sumbu Y. Nah, ini adalah rumusnya YP sama dengan min D per 4A. Ya, kita anggap aja ini rumus ini benar gitu. Ntar di video PK tuh bakal dijelasin kenapa titik puncak pada sumbu Y itu rumusnya begini. Gitu. Nah, sekarang min D-nya berapa tadi? 49 per 4 dikali 1. Berarti min 49 per 4. Kalau didesimalin ya 49 per 4 itu berarti 12,25. Berarti titik puncaknya kurva ya, titik puncak kurva itu ada di 1,5 ya 12,25 itu. Nah, sekarang kita gambar ya. Kita gambar misalnya gini deh, agak panjang ya. Oke, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, kita lihat titiknya mana aja nih. Ada titik
0,-10 ya. Berarti 0,-10 itu y-nya -10 ya, ada di bawah ini. Ya, anggap aja di sini. Ini -10. Oke, terus berapa lagi? 5,0 dan -2,0. Nah, berarti ini ya -2 ya, let's say ini adalah 5. Terus berapa lagi? Ada 1,5 dan 12,25. X-nya 1,5. Ini 12,25. Ini minus ya, kok ketinggalan. Nah, ini minusnya ya, -12,25. Berarti di bawah -10. Ya, 1,5 itu di sini berarti. Nah, ya, ini adalah titik puncak. Ya, berarti di sini, sekitar sini ya. Gitu. Jadi ini tuh 1/2-nya. Oke, ya udah, tinggal kita gambar kurvanya. Jadi begini. Nah, kurang sempurna, tapi nggak apa-apa. Ya, anggap aja berarti di sini 2-nya. Aduh, agak susah ya. Ini -2, berarti ini 5 ya, agak geser. Oke. Ya udah, ini dia gambarnya. Ya kurang lebih sama lah. Ya, antara ini dengan ini. Karena ini kalau dilanjutin dia bakal panjang. Gitu. Ya. Ini kan kenapa kok titik puncaknya beda, Be? Ya karena nilai X-nya beda di sini antara ini dengan yang ini. Gitu. Kalau ini kan kita berdasarkan titik potong sumbu X, sumbu Y, dan juga titik puncaknya gitu. Kalau ini kan berdasarkan berapa nilai X yang kita masukin. Nanti beda gitu. Tapi yang jelas yang sama adalah dia menghadapnya ke atas atau terbuka ke atas, dan dia sama-sama memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Gitu. Nanti akan diperjelas lagi ketika kita belajar pengetahuan kuantitatif untuk fungsi kuadrat. Oke, semoga bisa dipahami.